Kita kalau rapat kerja dikasih tahu, waktu rapat kerja dikasih tahu kalau sampai bulan Maret, sampai bulan Maret tidak ada, malah kita bilang apa namanya peletakan batu kedua, ketiga, keempat. Dari 2018 itu bang ya? Iya, putus. Dan kita juga nggak boleh tergantung sama orang. Ini bagian dari kebutuhan Pemda. Terus orang yang mengaku kita diem aja, ya untuk yang cari duitnya. Ini kayak punya emaknya gitu loh. Itu mesti diteliti seperti apa. Jangan-jangan dia, kalau dia mau begini, dia sebenarnya menjadi kontraktor, Pak. Kalau sebatas itu, dia sebenarnya mau jadi kontraktor. Selesai, kan dibiayai operasionalnya, dibiayai lagi oleh pihak lain, kemudian kita suruh bayar tempat dia. Itu kontraktor, Pak, namanya. Bacanya cepet. Wah ini namanya di kontraktor, Pak. Jawab, Bapak Jatro ini berpikir tidak? Sebentar lagi kita darurat sampah. Iya. Sadar betul kami. Iya. Harusnya berpikir itu. Nanti kita bunyiin aja, kalau perlu kita konferensi pers itu ya, bahwa perjanjiannya perjanjian manipulatif segala macam. Saya ngomong, karena itu menurut saya nggak benar kalau Dalam perjanjian. itu bang kita udah minta draft ya pola kerjasamanya, kita nggak tahu bikin Iya. kita bisa belajar. Sampai sekarang kan belum dikirim-kirim. Apa juga diumpetin? Toh pada akhirnya ketahuan juga model kayak begini. Ini kan merugikan kita, Pak. Kita rugi waktu. 2 tahun. Udah 2 tahun peletakan batu pertama doang, makanya lain kali. Batu kedua, batu Pak, ketiga. lain kali kalau peresmian itu jangan peletakan batu pertama, peletakan batu terakhir. Ya lanjut sama terakhir. Terus terakhir kan berarti terjadi bu bangunannya. Iya, bangunan terjadi. Malam-malam kok. Oh itu terjadi Kalau terakhir. PJM-nya Pak Anies itu 4 tahun. Ini sudah berjalan hampir 3 tahun loh. Satu pun belum. Coba. Makanya ini kita kita minta secepat-cepatnya untuk dilakukan penyetopan. Udahlah perjanjian itu kita pelajari secara politik, kita backup bahwa ini harus dicabut. Banyak kok sebenarnya yang mau investasi. Iya betul. Orang datang bawa duit, Pemda nggak usah keluar duit. Ini kan aneh nih, Pemda mesti keluar duit juga. Pak, saya kebetulan ke yang di depan saya ke Martin. Saya datang ke Martin bilang gua biayain deh 3 triliun. Lu kan nggak ini. Emang nggak usah keluar duit perak pun. Ya mau, banyak belum lagi dari Jepang, dari mana-mana banyak yang mau. Pemda nggak keluar duit, Pemda apa dia yang biayai semua, gitu ya. Kemudian yang penting ada jaminan sampai sampah 1.000 atau 2.000 ton. Sederhana ini. Habis itu operasionalnya orang lain harus dibiayai, kemudian dia akan dibayar lewat tipping fee. Itu kan namanya dia kontraktor. Konsultan. Kontraktor. Udah. Gendeng namanya. Mendingan kasih Wika kalau begitu. Tahuan kasih PP bule. Nggak benar ini. Iya Pak, dari awal kita udah bilang, oke, putusin sampai bulan Maret. Saya ingat bulan Maret, siapa yang ngomong waktu di Bapak ya? Bulan Maret sudah selesai, nggak ada pergerakan apa-apa, putus. Kalau tahun ini kan? Iya. Bukan pada tahun depan kan? Tahun ini, timbang putus Pak, Bapak ambil gunting, robek. Selesai tuh. Keluar aja. Ibaratnya nanti kita undang-undang, kita bunyi terus setiap hari. Ini kan kita yang rugi. Rakyat Jakarta rugi, Pemda rugi waktu. Kemudian ketika Jakpro minta pengalokasian anggaran, kan berarti anggaran untuk tempat lain pindah sini. Kan 2 kali dosen pribadi sama waktu di ketua dewan bilang diskusi. Kan dia mengajukannya kan katanya dia bilang bahwa untuk investor tuh 5 triliun. Saya bilang hitungannya apa 5 triliun? Diskusi penghitungan saya bilang nggak bisa kok. Tadinya saya bilang 2,5, 2,7 saya naik terus nih. Dia
menjadi 4,5, menjadi 4. Akhirnya kan 3 lah paling banyak. Kalau 3 dengan pembangunan berapa lama? 3 tahun. 3 tahun kalau 3 triliun, APBD juga sanggup 1 tahun ada 1 triliun. Saya kasih contoh loh, kita aja trotoar bisa 1 triliun lebih, sanggup kok, apalagi ini ITF, kebutuhan sampah. Maka tadinya dia setuju awalnya pakai APBD. Pas pertemuan di ruang ketua dewan dia tidak setuju. Dia tetap mau investornya, dia tetap biar bawa. Ya sekarang kalau pakai APBD ngapain kita nunjuk dia? Makanya. Sebenarnya Berarti kan memang ada sesuatu yang dia mau cari. Dia mau cari duit sebelum pembangunan berjalan. Iya. Itu perlu mesti dibatalkan. Yang itu yang pertama. Yang kedua supaya segera mencabut penugasan soal sampah itu kepada Jakpro. Ketiga, ya kita akan lakukan upaya hukum karena kita anggap merugikan masyarakat selama berapa tahun nih? 2 tahun nih. 2 tahun. Saya ada di sini 4 cetak-cetak yang pertama itu. Maaf saya nggak ikutan. Tahun 2018. Saya nggak ikutan, saya bukan komisi dia waktu itu. Pak Topik, Pak Topik. Sebaiknya kita juga bisa melihat dulu kontraknya seperti apa. Kan dalam kontrak sendiri itu tentu ada punishment saat dia tidak menyelesaikan. Udah dijelasin tadi. Sudah. Oh, kontraknya begini, ya kita minta kontraknya, makanya saya bilang manipulatif. Kalau kita yang lawan prestasi, kita didenda, penalti. Kalau dia kagak Ada juga dalam kontrak pastinya. iya, nggak ada kontraknya, nggak ada, makanya kita bilang manipulatif. Kan geblok ini. Dari kontraknya aja kan udah. Tapi Pak Topik yang di Jakpro dalam kontrak ada nggak Pak Hadi kontraknya? Ya ada. Sekarang aja kita minta aja ininya. Dari rapat yang lalu kita udah minta sebetulnya itu pola perjanjian. Iya. Draftnya tuh kayak apa sih gitu. Tolong Pak Hadi Ya, ini tunggu surat dari surat permintaannya Bu. Begini sih bersedia mau. Oke, kasih aja besok surat permintaan. Enggak, yang paling kalau saya mau ada perjanjian itu tulis apa enggak, saya percaya menurut Pak Anip. Pak Anip kan tadi ngomong, kecuali Bapak mau bohong, nggak apa-apa, urusan Bapak sama Tuhan lah bohong, jangan sama saya. Kan bener kan, bahwa apabila nih, karena itu dia narik-narik agak susah nih memutusin, karena takut dengan begitu kan. Apabila kita memutus di tengah jalan gitu kan, kita kena penalti, Bogor begini. Tapi dia yang lawan prestasi nggak ada. Nah ini yang disebut dengan perjanjian manipulatif. Ini model perjanjian zaman dulu Pak. Kira-kira 30 tahun lalu di DKI begitu perjanjian. Nah kita buat tertulis, ada perjanjian tertulis dan tertulis. Boleh. Mas Kita perjanjian. bikin, berarti kita minta ke Jakpro ya? Iya. Surat tertulis perjanjian. Nanti kami sebutkan nama dokumennya apa. Yang. Iyalah. Usah aslinya kok. Iyalah. Ya Mas, segera Pak. Besok lah dikirim. Besok Ini ini. udah 2 tahun cuma bisa bangun ini doang. 2 tahun ini bangun ini Pak, lama juga bangun sekotak ini. Bapak ini cepat Pak. Mempertahankan ini enggak tahu. Kalau TBK dia lo pasti dia goreng di saya. Udah jadi, ini dagang. Kalau dapat annual fee. Ini Dia masih bangun ini. Dia tarik panjang lagi 3 tahun. Dapat terus kita tahu. Dia itu anggarannya Pak. Dia jual kontrak doang. Ini apa namanya? Dia kan TBK kan. Ini apa namanya? Buang orang, buang masyarakat. Direksi kita katakan. Direksi kit Papa itu difoto, di-upload lah di Bursa Efek New York Kalau di Eropa lah. dengan naiklah saham dia Pak. Apa dia? Juk, langsung naik, dia udah dapet untung di situ dengan kertas itu doang. Yang ngoceh-ngoceh dong pak gambar-gambar yang gitu. Anak-anak kita juga bisa tuh bikin gambar kayak gitu tuh. Oh ini tuh jalan. Udah gambar perencanaan. Udah gendeng ini. Kok kita masih bisa ditipu-tipu ya? Ya Pak Anip, berarti besok biar surat diantar sama staf untuk kesini, kita minta kopi perjanjian seperti apa. Janjiannya kalau ada tambahannya juga kok. Iya, Iya. kita ada. Ini menurut aku. Kebetulan memang belum pernah ada. Belum pernah ada jadi satu. Persoalan sunter. Jadi saya kira itu ya kalau dari penjelasan tadi dari Pak Hanif
Hanif, itu saya ingin berkesimpulan bahwa perjanjian yang dibuat itu adalah perjanjian yang sangat manipulatif, merugikan Pemda. Apa itu? Dalam perjanjian itu ternyata kan ketika dia si pihak Fortum One Prestasi tidak kena sanksi apa-apa, tapi kalau kita yang One Prestasi kita kena penalti. Itu kan perjanjian manipulatif. Sementara ini sudah 2 tahun dia nggak ada pergerakan apa-apa, karena itu kita minta supaya Jakpro segera memutus perjanjian itu. Dan yang kedua, kemudian kita minta juga Pak Gubernur supaya cabut SK Gub yang menugaskan pada Jakpro untuk berkaitan dengan itu energi soal sampah ini. Ya, saya kira ini merugikan rakyat semua, ya, merugikan kita, rugi waktu, kemudian rugi yang lain-lain juga, pemanfaatan lain-lain gitu. Nah, sesegera mungkin lah sebaiknya ini dicabut. Ya, gitu. Nah, terkait juga dengan ada darurat sampah nanti tahun 2020. Iya, kan dalam RPJMD-nya Pak Gubernur itu kan ada 4 ITF. Ini udah tahun ketiga, 1 aja belum gitu loh. Itu yang saya kira kita dibohongi lah, dalam tanda kutip kita dibohongi. Jangan-jangan perjanjian itu hanya untuk menaikkan nilai sahamnya dia di bursa efek gitu loh. Itu yang saya kira kita kecewa lah, DPR saya kira kecewa. Nah, ini kan harusnya udah diputus sejak Maret nih karena One Prestasi, tapi sampai sekarang belum. Nah ini Nah, justru, apakah ada jaminan nanti akan tetap membandel? ya saya kira Jakpro harus segera memutus gitu loh. Kan dalam rapat kerja terdahulu itu dikatakan bila bulan Maret tidak ada pergerakan maka perjanjiannya akan diputus. Tapi sampai saat ini kan, sampai kita datang tadi kan belum. Nah, nanti kita akan minta juga undang Jakpro untuk mempertanyakan itu, dan kita udah minta supaya segera memutus lah. Udah nggak ada jalan lain. Ini diulur-ulur aja waktu ini. Kan untuk apa? Tadi jangan sebagai urusan terbuka ya. Dia ada kerjasama dalam satu proyek besar kan menguntungkan dia, menaikkan nilai saham dia gitu. Dikasih batas waktu sampai kapan untuk? Saya kira mestinya harusnya sesegera mungkin. Langsung ya. Kita minta mungkin ya 1-2 minggu ini harusnya sudah ada terjadi pemutusan. Nggak ada susahnya kok orang One Prestasi. Ataupun belum jalan kan, ini kasihan pengolahan sampah ke depan seperti apa dengan Bantar Gebang yang sudah full kapasitas, kan harus ada tindakan. Kami berharap dari Komisi D sesegera mungkin, kalau memang Fortune tidak bisa bekerja ya harus segera diputus. Kalau memang Jakpro selama ini kita lihat tidak bisa bekerja ya jangan ditugaskan langsung saja kepada lingkungan hidup LH untuk pengelolaan itu, saya pikir bisa.